Habis itu aku tiba-tiba viral gara-gara aku makan apel. Karena aku sempat bilang pengen pensiun di 2020. Wilda. Ngapain? Halo. Pengen main. Mau ngapain mainnya? Pengen masuk. Aku mau latihan. Lagi sibuk nggak? Enggak sih, cuma mau berangkat latihan doang. Ya udah tuh, nanya-nanya bentar kita main. Baiklah, ya masuk. Lagi sibuk apa nih? Gak ada sih, paling di rumah doang, terus latihan, terus udah gitu aja sih hidup aku. Ada apa nih? Ada apa? Kamu minta minum ya? Boleh, ambil aja. Will pengen tahu, kamu teh voli teh dari kapan ya? Aku voli mulainya dari 5 SD. Itu aku baru mau gabung klub voli gitu di Bandung, namanya Alko Bandung. Dari kelas 5 SD. Oh, emang pingin dari kecil? Enggak sih, pertamanya ditawarin mama karena mau suka voli atau papa suka voli, terus kayak cuma buat bantuin mama main RT aja karena di sini tuh banyaknya anak RT gitu saat itu. Caranya gimana sih jadi atlet, susah nggak sih? Kalau dibilang susah, pasti susah sih ya menurut aku karena yang dikatain Taufik Hidayat juga ya, ada itu waktu di podcast kayak 1000 orang yang mau jadi atlet tuh paling kayak dapetnya cuman dari 1000 tuh kayak 10 gitu, makanya emang sesusah itu sih menurut aku menjadi atlet. Wah susah banget ya jadi atlet ya? Wow. Menurut aku sih iya, karena emang banyak banget juga kayak yang dikorbankan ya, semuanya ada konsekuensinya sih masing-masing gitu. Berarti kayak sekolah gitu juga dipakai buat latihan gitu ya? Iya, banyak waktu-waktu yang terbuang untuk kita benar-benar emang fokus di atlet gitu. Sebenarnya bukan terbuang berarti, tapi apa tuh? Kayak lebih diposisikan lah ya? Ya, ada konsekuensi yang. Iya pasti sih, setiap pilihan ada konsekuensinya ya. Kenapa mau menjadi atlet atau kenapa harus fokus di atlet ya, konsekuensinya ya berkurangnya waktu keluarga, main sama teman-teman, sekolah, kayak gitu-gitu. Kita masanya kayak adanya di lapangan doang gitu sih. Tapi nyesel nggak, Will? Alhamdulillahnya sih enggak sih ya, karena ada di jalan ini yang ya akhirnya rezeki aku juga di sini gitu. Maksudnya ya kayak hobi aku dibayar akhirnya kayak gitu. Will, siapa sih inspirasi kamu untuk jadi atlet? Inspirasi sebenarnya dari awal menjadi atlet tuh aku belum pernah punya idola gitu sih ya. Cuman pas aku udah terjun di dunia voli, aku lihat pemain Thailand dan dia sempat main di Indonesia juga. Itu namanya Wilavan Apiyapong. Itu tuh bener-bener kayak punya jiwa kaptennya tuh di luar dan di lapang, dan dia baik banget. Dia udah kelas dunia, cuman ke kita tuh masih tetap nyapa gitu sih. Dan mainnya juga keren banget. Kalau jadi atlet itu porsinya tiap hari latihan keras gitu? Tiap hari, tiap jam gitu latihan? Tidur latihan juga gitu? Iya sih, pasti tidur latihan mimpi sampai mimpi lagi latihan, capek kan kayak gitu. Jadi aku tuh paling capek itu saat aku dilatih sama pelatih Cina. Itu aku 3 tahun sama pelatih Cina. Dimana aku ditempatnya cuma bukan buat fisiknya, tapi mentalnya, kekeluargaannya, jiwa besarnya, terus kayak egoisnya, gimana caranya bikin banyak hati jadi satu hati kayak gitu sih. Kalau kita lagi pemusatan latihan, itu tuh ada setiap pagi dan sore itu kita latihan. Jadi sekitar jam 8 sampai jam setengah 11, jam 11 kita istirahat makan siang, isoma segala macam, latihan lagi jam 4 sampai jam setengah 7-an gitu. Cuman waktu pas sama pelatih Cina itu kita panjang banget latihan dari jam 8 bisa sampai jam 1, jam 2. Sorenya latihan lagi jam 4 sampai jam 7 setengah 8. Ngomong bahasa Cina? Pakai bahasa Cina? Dia udah bisa bahasa Indonesia kebetulan, dan pokoknya the best banget sih pelatih. Oke, dikira saya udah sekarang udah bisa ngomong bahasa Cina? Gong si pacai. Apa artinya itu? Sheshe. Sheshe.
Itu lagi latihan gerakan paling capek atau paling susah, paling bikin capek? Kalau aku sih posisinya jadi kayak di volley itu ada posisi masing-masing gitu ya. Ada kicker, ada open spiker, ada all round, ada libero. Kalau kicker paling capek pas saat latihan blok. Blok itu kayak ngebendung pertahanan lawan di antara net-net gitu. Kayak air ya dibendung ya. Air nggak bisa dibendung nggak sih? Oh, nggak bisa. Ya bendungan apa? Oh iya sih, maksudnya kayak iya sih. Maaf. Betah nggak sih ya? Hah? Betah nggak betah karena kalau untuk sekarang atlet itu sebagai pekerjaan aku sekarang ya, alhamdulillahnya aku terjun di atlet. Di situ juga Allah masih rezeki ke aku soal finansial kayak gitu. Jadi kalau misalnya dibilang betah nggak betah, untuk sekarang aku betah dijadikan sebagai hobi yang berpenghasilan gitu. Dan bisa bikin bangga juga orang tua masih, alhamdulillah gitu. Nih minum dulu. Makasih. Yaudah yuk sambil duduk. Ntar belakangan dulu. Awas nggak sih kamu kayak gitu? Yuk ke atas. Oke. Go. Ini teh rumah teh baru pisan beli, Will. Kapan ya? Kapan ya? Aku lupa ya, guys. Ya, aku lupa. Ah, Iya. kok nanya ke aku? Kan bukan aku yang beli. Sekitar awal jadinya tuh awal tahun lah kemarin. Tapi ya gitu deh. Terus tinggalnya sama siapa di sini? Sama bodyguard. Wih, Siapa bodyguard? Sama aja. anak kos sama anak. Kos. Nah, Teh mau nanya juga nih, kan sekarang udah lumayan lama jadi atlet nih. Nah, suka duka yang Wilda rasain sampai dengan detik ini apa sih sebagai atlet volley gitu? Iya sih emang gak kerasa juga ya. Kalau dipikir-pikir dari 2010 aku masuk pelatnas, berarti 10 tahun. Mau selesai 10 tahun. Wow. Lama juga sih ya, kayak kalau dipikir-pikir teh nggak kepikir gitu sebenarnya. Kayak 10 tahun ada di titik aku terus-terusan ada di situ gitu. Maksudnya ada orang yang masuk pelatnas, keluar lagi, masuk lagi, tapi aku alhamdulillah di situ aku stay terus gitu loh dari tahun ke tahun. Sukanya banyak banget, aku banyak banget dapat pengalaman di situ, aku banyak dapat teman baru di situ, aku dapat bisa keluar keliling Indonesia bahkan keluar negeri dari volley dengan gratis, dengan hobi aku, dibayar pula, dapat nama dan kebanggaan tersendiri untuk orang tua. Kalau dukanya yang paling ini sih lebih ke waktu ya, waktu untuk keluarga aku susah, di SMP atau SMA juga gak ada waktu main sama teman-teman, jadi emang di lingkungan aku ya benar-benar pure lapangan gitu. Jadi teman-temannya pun terbatas ya. Jadi kayak cuman se-volley doang pas kapan-kapan. Sebenarnya enggak, karena kalau misalnya kita lagi timnas itu kita nyatu satu cabur, kita ketemu cabur lain gitu, cabang olahraga lain, PON juga atau ada ASEAN School Game itu kita banyak cabur. Tapi ya lingkungannya atlet, semua di situ atlet. Baru tahun ini 2019 akhir ya aku ketemu teman-teman yang banyaknya notabene bukan atlet kayak gitu di Bandung. Terus, kalian nggak sih? Jadi nggak sekarang dia jadi atletnya gitu harus gitu terus nanti kayak hidup normal aja gitu. Sebenarnya hidup normal cuman penuh dengan ya pasti ada pressure-nya, ada tekanannya gitu, karena dimana kalau misalnya kita tidak kita punya target nih, target kita nggak terpenuhi, di situ kita ada pressure, apalagi ketika kita bawa nama timnas, kita nggak menang, kita Maksudnya salah satu target itu apa ya? Apa harus selalu juara atau ada apa? karena gitu? pasti setiap kita masuk event, setiap kita kumpul untuk pemusatan latihan itu ada target juara, target masuk finalis doang atau apa, itu sih yang benar-benar bebannya atau pressure-nya untuk seorang atlet. Ketika kita gagal juga kita siap dihujat, kita siap disalahkan, kita siap ya apapun itu, apalagi sekarang sosial media juga aktif banget kan di situ gitu. Pencapaian tertinggi sebagai atlet waktu itu pernah jadi juara atau apa? Pencapaian tertingginya kalau di ranah Jabar itu kita aku pribadi PON Jabar 2012 kita dapat emas. Selama 20 tahun kita belum dapat emas tuh, jadi 20 tahun kita vakum. Terus aku pertama kali ikut juga tuh PON 2012, akhirnya di situ kita dapat emas, alhamdulillah. Kayak wah rasanya nggak ngerti, nggak kebayang, langsung gitu pas kita dapat juara.
menang terus kayak langsung duduk diem banget, nangis semuanya nangis. Langsung dapat lagi di 2016, itu ponnya pon Jabar juga, kebetulan main di sore yang kemarin kita dapat emas juga. Dan harusnya tahun ini 2020, jadi kalau pon itu 4 tahun sekali. Tapi karena COVID dipindah jadi ke 2021 di Papua. Jadi ini untuk kali ketiga aku ikut pon, semoga aja dapat emas, amin. Amin. Karena di Indonesia pun belum ada yang dia ikut PON 3 kali berturut-turut atau dapat emas gitu. Jadi kalau misalnya aku nanti insya Allah kita Jabar dapat hat-trick dan cuma aku gitu yang ikut karena angkatan aku udah hilang semua. Oh iya. Aku tuh paling tua gitu kan. Masih bertahan ya. Hebat. Itu jadi kayak bisa bikin sejarah ya, alhamdulillah kalau emang bisa dikasih rezekinya sama Allah di situ. Terus kalau SEA Games pun sama, SEA Games kalau aku ikut dari 2011 itu dapatnya perak karena kalau misalnya untuk emas itu Thailand dia udah ada di kelas dunia yang mungkin targetnya udah beda. Kita targetnya perak waktu itu. Ada di 2000 sampai akhirnya 2017. Selama 20 tahun lagi kita baru dapat perak di situ. Ya alhamdulillah banget sih. Jadi kayak sejarah Indonesia yang mungkin hadirnya tuh benar-benar susah, terus pas ketika momen itu tuh aku ada di situ, jadi benar-benar ya alhamdulillah sih aku ada di situ gitu, dapat perak di 2017 setelah 20 tahun Indonesia juga nggak dapat perak sebagai finalis gitu. Aku mau coklat ya. Boleh, 5.000. Enggak, harganya 10.000. Mahal. Itu udah gratis ya, udah di diskon itu. Oke, diskon ya. Satu lagi itu Asian Games 2018 di Indonesia tuan rumah, di mana Indonesia jarang banget jadi tuan rumah dan voli itu udah lama banget, terakhir itu pokoknya tahun berapa ya, aduh maaf aku lupa, cuman kayak tahun berapa ya, lupa banget, pokoknya kayak udah 30 tahun ke belakang atau 40 tahun ke belakang Indonesia untuk voli, cabur voli nggak ikut. Jadi aku ada di situ tuh aku luar biasa banget beruntung gitu. Kedua kalinya Indonesia ikutan Asian Games dan aku ada di situ untuk kedua kalinya. Kita peringkat 6. Kalau dari situ Asian Games. Tapi kan di situ kan Wilda jadi makin dikenal banyak orang. Karena saat itu ada di TV Nasional Indosiar. Itu dimana kan nyiarinnya semua cabang olahraga gitu kan. Terus tiba-tiba aku masuk akun bola gitu, dari situ mulai naik. Aku juga nggak tahu, tiba-tiba wah kenapa followers aku. Ceritain dong ke teman-teman lain, terkenal gara-gara apa? Habis itu aku tiba-tiba viral gara-gara aku makan apel. Gak tahu aku juga. Iya makan apel gitu. Jadi itu kan masuk akun bola dulu, galeri bola apalah aku lupa. Apalah itu lumayan followers banyak. Terus tiba-tiba aku dari situ naik dari 150 sampai 300-an lah. Wow. 300 kayak itu aku, hah? Kok naik? Emang ada apa sih? Ada apa? Terus aku lihat, oh ternyata masuk akun bola. Karena saat itu digosipin sama satu pemain bola lah. Nah, habis itu aku Gosip dasar. lambe nggak sih? Habis itu kita lagi lawan Jepang, lawan Filipina, aku lupa pokoknya. Cuman kan kalau aku posisinya quicker, jadi quicker itu kalau aku di belakang diganti sama libero. Kalau di belakang aku keluar, nanti di depan aku yang masuk lagi kayak gitu. Saat teman-teman lagi berjuang main, lapar kan, ada apel, terus aku makan gini, ternyata kesorot. Jadi tuh kamera lagi nyorot ke aku gitu. Ya udah di situ viral, katanya kayak teman-teman lagi berjuang dia main apel, makan apel gitu, kayak nyantai banget. Aku kayak ya udahlah. Dari situ jadi banyak yang screenshotin sampai aku lagi megang bola pun bolanya diganti sama apel gitu. Nah dari situ naik terus ya. Nggak tahu kenapa Allah yang ngasih followers aku dengan jumlah yang lumayan gitu. Berarti tadi udah ngebahas pencapaian, ada 3 hal yang kita dapat dari mulai PON Jabar ya. Terus SEA Games sama Asian Games. Nah setelah pencapaian itu yang tadi luar biasa udah dapat nih, gue kedepannya apa sih yang pengen seorang Wilda itu pengen raih gitu? Goalsnya ya, aku tuh manusia yang nggak punya goals kayaknya ya, nggak ambisi sama sekali apapun di hidup aku nggak tahu kenapa aku ada di jalan bisa jadi pelatnas, yang mungkin itu cita-cita orang-orang ada di aku berbisnis juga, yang mungkin itu cita-cita orang juga, jadi benar-benar tidak ada ambisi menjalankan
tapi mencintai apa yang aku lakukan gitu. Sampai akhirnya itu menjadi dari hati ke hati yang berhasil gitu sih. Untuk goalsnya sendiri apa ya, mungkin aku akan membesarkan bisnis apa yang sekarang lagi berjalan. Kalau untuk voli pasti ada target-target PON tadi, mungkin nanti SEA Games 2021 kalau masih dipanggil ada target baru, terus di liga juga target juga, maksudnya samalah untuk yang di voli. Kalau untuk target dari awal aku harus pelatnas, alhamdulillah kayak apa yang aku inginkan itu dikasih diijabah sama Allah gitu loh. Untuk aku bisa bareng keluarga pergi umroh atau gimana, itu sih target pertama yang waktu aku masuk pelatnas gitu kan, pengen untuk bareng keluarga ngumrohin. Ternyata sama Allah dilancarin, pengen ini. Jadi ucapan tuh bener nyata gitu. Aku tuh cuma ngucap aja, pengen beliin papa mobil. Itu aku ucap terus, itu bener-bener aku ucap beliin papa mobil tapi aku gak punya uang di situ, bener-bener kayak nggak tahu dapat uang dari mana. Terus tiba-tiba ada dapat bonus ini, bonus itu, bonus ini, keijabah gitu semua. Jadi apapun yang keucap tanpa sengaja mungkin ternyata emang benar ucapan dan doa tuh, maksudnya Allah tuh benar-benar dengar semua apa yang kita ucap. Jadi benar-benar hati-hati sama lisan gitu sih. Kalau sekarang ya mungkin lebih ke apa yang belum aku lakukan untuk orang tua supaya orang tua bisa ya bahagia lah, itu aja sih paling. Kalau untuk diri aku sendiri udah cukup, alhamdulillah segini. Dikasih lebih ya alhamdulillah. Kalau misalnya dikasih yang aku belum bisa nerima ya coba untuk nerima, gitu aja sih. Nggak ada pencapaian lebih lagi menjalani. Will itu kan jadi kapten ya? Yap. Nah itu teh awal mulanya gimana? Bisa jadi kapten gitu gara-gara apa gitu? Ikut Avenger. Avenger. Awal mula jadi kapten untuk timnas itu di 2017. Kebetulan yang biasa langganan jadi kapten itu Kak Amalia Fajrina, itu dia tes polisi saat itu. Sampai akhirnya aku dipercaya untuk jadi kapten. Sebenarnya masih banyak gitu senior-senior yang di situ. Cuma aku nggak tahu kenapa aku yang dipilih. Sebenarnya nggak enak juga, aku sempat nolak kayak, aduh om nggak bisa, kayak masih banyak senior di yang lain gitu, aku nggak enak. Nggak apa-apa, terus kayak yaudah ini amanah, pelatih percaya, anak-anak percaya, aku lakuin gitu sih. Keterusan sampai untuk ke ranah liga, untuk ke ranah Jawa Barat, aku dipercaya juga gitu. Emang awalnya kapten apa? Timnas. Oh, timnas. Itu jadi kaptennya harus ngapain? Jadi kapten itu perantara dari pemain ke pelatih sharing ke kita, pelatih sharing ke aku, anak-anak sharing ke aku nyampein yang anak-anak mau ke pelatih, aku juga nyampein apa yang pelatih mau untuk anak-anak. Terus kayak jadi leader di dalam lapang, karena cewek itu sensitif banget ya menurut aku, apalagi di dalam lapang. Ketika kita emosi harus jaga kontrol, ketika hal-hal non teknis yang paling harus dijaga di ranah cabang olahraga bergu. Yang paling sulit saat menjadi kapten tuh gimana ya? Ngapain ya? Menjaga emosi, menjaga hati, menjaga kejulitan sesama pemain, itu sih. Menyatukan semua hati jadi satu, jadi keluarga, bukan jadi teman main voli tapi kayak keluarga main voli. Karena menurut aku main voli itu dari hati, jadi benar-benar kita sama teman juga harus satu hati. Kalau misalnya kita nggak satu hati, nggak bisa kita jadi tim gitu. Tim itu adalah keluarga sih menurut aku, bukan sekedar tim kayak gitu. Will, kalau ingin jadi atlet itu caranya gimana sih? Terus kan mungkin kita juga pasti pengen tahu tuh tipsnya and triknya gimana gitu supaya bisa masuk ke ranah atlet gitu dari latihan yang biasa-biasa gitu. Kalau untuk pemula banget ya perjalanan aku masuk klub voli yang tadi aku sebutin pertama tuh, masuk klub Alko Bandung. Dari situ cuma modal latihan doang, aku cuma ngambilin bola untuk senior kayak gitu. Benar-benar itu banyak banget orang, satu lapangan yang cuma waktunya 2 jam latihan. Di situ terus kita ada fisiknya, pokoknya intinya kayak masuk klub dulu. Dari masuk klub nanti ada pertandingan antar klub, antar sekolah juga ada. Dari situ kalian buktiin di pertandingan, kalian kepantau sama pengurus PBVSI ya, Persatuan Bola Voli Indonesia. Di situ pengurus mantau siapa yang kira-kira punya talent gitu.
Makanya aku bilang tadi, dari 10.000 mungkin cuma 10 orang yang bisa jadi pelatnas, kan kayak gitu. Dari situ kepantau, akhirnya masuk ke ranah Bandung, kota Bandung, mewakili kota Bandung, ditarik lagi, ada seleksi lagi mewakili Jawa Barat, ditarik lagi dari Jawa Barat, kita bisa masuk liga, habis itu kita bisa masuk pelatnas. Jadi benar-benar berproses sih, nggak langsung instan gitu sih. Jadi tahapan-tahapannya lumayan panjang juga. Terus tips and triknya apa nih menurut Wilda supaya lancar? Yang pasti latihan, yang pasti nggak ngeluh, mencintai apa yang kamu lakukan. Ya kamu mencintai apa bola voli, ya udah kamu latihan juga happy. Ketika kamu ada julid di latihan itu kayaknya akan susah sih menurut aku ya, kayak gitu. Terus ya apapun saran yang dikasih pelatih dilakuin tanpa ada keluhan. Tambahan sendiri di rumah, menampilkan yang terbaik saat bertandingnya gitu sih. Tambahan sendiri di rumah tuh gimana ya? Jadi main volley di rumah. Mungkin itu lebih ke ranah fisik sih. Skippingan, lari, jogging, atau workout di rumah itu juga penting sih. Jadi nggak ngandelin di klub, karena di klub itu notabene tuh banyak banget orang yang latihan di situ. Jadi kalau misalnya kamu cuma di situ doang, majunya akan lama. Pernah mau pikiran jadi pelatih nggak sih? Banyak sih yang nanya, cuman aku enggak. Untuk saat ini jawabannya enggak. Kenapa? Karena Belum pengen lah ya. belum ingin, karena menurut aku jadi pelatih bebannya lebih berat dari atlet. Apapun itu yang dilakukan dipertanggungjawabkan oleh pelatih juga. Dan aku mungkin udah cukup ada di dunia bola volian gitu. Maksudnya nanti sampai aku pensiun pengennya bisa cari hal baru gitu di luar voli gitu sih. Oh, jadi nggak bakal nempel di volley terus sampai Untuk jadi pelatih sih enggak, tapi kalau untuk buka coaching klinik yang cuman aku mengajarkan ilmu aku, yang men-share ilmu aku ke orang-orang, aku sih insya Allah masih mau. Cuma kalau untuk jadi pelatih, belum mau untuk saat ini gitu. Terus berarti pensiun kapan? Pensiun, sebenarnya rencananya udah lama banget pengen pensiun sih ya. Tapi balik lagi, ternyata rencana mah cuma rencana manusia, Allah yang nentuin, aku nggak bisa mendikte takdir. Karena aku sempat bilang pengen pensiun di 2020, maju lagi 2021 aja deh. Tapi sampai akhirnya kayak Nggak tahu ya. Nggak berucap kayak yaudah, kalau emang masih harus ada di volley, dijalanin di volley gitu. Tapi mungkin ketika nanti aku ya ada menikah atau apa, itu tergantung siapa yang nanti menjadi pasangan dan harus aku apa, Aku harus apa? aku harus apa. berarti Oke. batasnya berhenti bukan karena umur atau apa ya, tapi emang biasanya dari sendirinya gitu ya. Tapi kalau untuk atlet itu jangka waktunya beda sama orang-orang kantoran sih. Mereka emang dari 10.000 cuma 10 orang, cuman nggak yang kalau orang kantoran kan sampai pensiun segala macam panjang 60 lah. tahun gitu ya. Umurnya panjang maksudnya. Emang kalau kayak volley gitu. biasanya Apalagi dia punya rata-rata batas umur waktu, berapa? batas usia. Kalau untuk cewek setelah mereka hamil atau melahirkan itu beda kondisinya di umur. Tapi ada juga yang masih bagus, tapi kayak kalau volley dia loncat-loncat kan 30 tahun, 34 tahun itu kayaknya udah habis deh gitu. Kalau misalnya udah banding setir antara pelatih atau lain hal gitu. Kalau cowok itu masih bisa ada di 37, 40 mungkin ada lah kayak gitu untuk sana-sana gitu-gitu. Makanya orang-orang kalau misalnya jadi atlet harus punya planning juga. Setelah jadi atlet kamu mau ngapain, atau kamu mau langsung kerja dari atlet, atau kamu mau jadi wirausaha dan segala macam. Ya udah jam 3, ini gimana, kita mau cabut? Dia mau latihan soalnya. Tuh kan bener, lupa jam, keasikan ngobrol kalian sih. Ya, terus Siap, kita asaran terus kita pulang. Salah, kita latihan kalian pulang. Oh iya. Diusir parah. Parah diusir. Ketemu lagi, main-main lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kapan sih? Sejak kapan? Aku mulainya, ini udah mulai ya? Yes,